Gubernur Al-Haris dampingi Komisi 5 tinjau pintu air Sungai Asam. Gubernur Al-Haris sampaikan 7 usulan prioritas ke DPR RI. Apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali di Kabar Jambi Sepekan. Dua berita tadi akan mengawali perjumpaan kita dan seperti biasanya selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan berbagai berita penting yang telah kami rangkum selama sepekan terakhir. Langsung saja pemirsa, inilah Kabar Jambi Sepekan selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris didampingi Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja untuk meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi Provinsi Jambi Senin siang kemarin. Dalam kegiatan tersebut tampak hadir sejumlah anggota DPR RI Komisi 5, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Sekda Provinsi Jambi, anggota DPRD Provinsi Jambi, Kepala BWSS VL Jambi, Kepala BPJN 4 Jambi, dan OPD terkait lingkup Pemprov Jambi. Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bayi mengatakan, kunjungan Komisi 5 DPR RI ke Jambi ini untuk meninjau persoalan banjir yang terus terjadi di Kota Jambi dalam beberapa waktu terakhir. Ridwan mengungkapkan ada beberapa persoalan yang saat ini belum mampu diatasi pemerintah daerah dikarenakan menelan biaya yang sangat besar, yaitu persoalan ganti rugi lahan yang belum dituntaskan. Hari ini adalah kunjungan reses Komisi 5 dalam rangka meninjau persoalan banjir yang ada di sini. Salah satu yang kita temukan adalah persoalan ganti rugi lahan yang belum tertuntaskan, kemudian kolam retensi yang belum, dan itulah salah satu penyebab banjir yang ada di sini. Oleh karena itu, tadi kami di awal pembicaraan menyongsong pembicaraan kami secara formal di kantor gubernur, Pak ya. Ya, ini dengan Pak Gubernur dan Pak Wali, dari 75 miliar yang dibutuhkan untuk kolam retensi itu atau pembebasannya, itu adalah 25 dijamin oleh Bapak Gubernur, Pak Haris, kemudian 5 miliar dijamin oleh Pak Wali Kota. Dan sisanya itu kami dari Komisi 5 karena bukan eksekutif, ya bukan eksekutor, maka kita akan meyakinkan Pak Menteri Perhubungan, Menteri PU untuk merealokasikan sisa dari jumlah 75 tabel berarti 45 miliar semua. Nah, mudah-mudahan ini semua bisa tercapai dalam waktu yang dekat agar semua banjir yang segera teratasi di sini dan kemudian masyarakat kita terbebaskan dari persoalan banjir. Ini tentu kolaborasi antara kota dan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dan saya yakin di sini juga kita sadar bahwa Bapak Presiden lagi pengetatan persoalan penghematan. Kita sadar itu. Tetapi bahwa dalam perjalanannya pasti Bapak Presiden juga akan memprioritaskan hal-hal yang khusus yang pada dasarnya adalah yang sangat menyusahkan masyarakat. Kita percaya Pak Presiden akan mempertaruhkan juga jabatannya untuk kepentingan rakyat yang ada di Indonesia, terutama di Jambi. Ya. Diketahui Pemprov Jambi akan berkolaborasi dengan Pemkot dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengalokasikan dana pembebasan lahan tersebut. Menanggapi persoalan itu, Gubernur Al-Haris menyatakan kesiapannya untuk mengalokasikan dana sebesar 25 miliar rupiah. Setelah pembebasan lahan selesai, Komisi 5 DPR RI berharap persoalan banjir di Kota Jambi dapat diatasi sehingga masyarakat mendapatkan hak kesejahteraannya. Dari perencanaan segera dilangsungkan? Sudah, jadi balai udah siap semuanya. Perencanaan sudah selesai. Eksekusi, kalau begitu dibayar ganti rugi lahan, terus sudah mulai action dan sudah clear semuanya tuh. Tinggal uang aja yang belum clear, ya. Uang pekerjaan sudah ada. Uang pekerjaan sudah. Ya. Ganti rugi aja belum. Ganti rugi saja ya. Ganti rugi ada luncur. Jadi uangnya udah ada, fisiknya udah ada di balai. Tinggal ganti rugi lahan aja. Ya. Ganti rugi tetap 75 miliar. Oke. Ya. Dari Jambi, Reza Fendariski, Bungo TV.
Pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris mengusulkan sejumlah prioritas pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Jambi untuk beberapa tahun ke depan. Usulan ini disampaikannya saat menerima kunjungan kerja reses Komisi 5 DPR RI ke Provinsi Jambi. Dalam pertemuan tersebut turut hadir anggota DPR RI Dapil Jambi, perwakilan dari sejumlah kementerian, bupati, wali kota seprovinsi Jambi atau yang mewakili, serta jajaran organisasi perangkat daerah OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Al-Haris menyampaikan bahwa terdapat 7 usulan prioritas pembangunan infrastruktur sekaligus permasalahan yang mendesak untuk segera dibangun dan diselesaikan di Provinsi Jambi. Ketujuh usulan tersebut meliputi pembangunan flyover di kawasan PAL 10, pembangunan jembatan Batanghari 3, pembangunan jembatan Sungai Rambut, pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan Roro Kuala Tungkal, peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional, kawasan Tempino Morobulian, Padang Lamo, dan Lingkar Muara Bungo. Pengendalian banjir di wilayah perkotaan Jambi, Kerinci, dan Sungai Penuh. Pembangunan jalur kereta api sebagai bagian dari proyek Sumatera Railways, Palembang, Betung, Jambi, Rengat. Gubernur Al-Haris berharap pembangunan infrastruktur ini dapat segera direalisasikan untuk mendukung visi nasional Astacita Presiden Prabowo Subianto, serta mewujudkan Jambi Mantap 2030. Jadi begini ya, tentu kami kan selaku komisi berharap betul bahwa ketika APBD kami yang memang minim, PAD kita juga minim, nah kita tentu berharap dengan dana bantuan dari pusat. Ya, nah oleh karena itu kita sinergikan. Nanti Kabupaten Jambi membangun apa, provinsi membangun apa, pusat membangun apa, sesuai kewenangan kita sama-sama. Intinya adalah kemajuan Indonesia tidak lepas dari kemajuan provinsi. Provinsi tidak lepas dari kemajuan kota kabupaten. Nah, kalau kabupaten kotanya maju, provinsinya maju, maka Indonesia akan maju. Ya kan? Tidak, karena Indonesia itu adalah akumulasi dari semua provinsi dan kota kabupaten Indonesia. Makanya kita bergerak hari ini. Nah, Komisi 5 juga tentu berusaha bagaimana Indonesia ini daerah semakin sejahtera, tidak lagi banyak disparitas ya, ketimpangan sosial. Nah, maka kan terciptalah sebuah kemajuan dan Indonesia Emas 2045 akan tercapai kalau semua kita bergerak untuk memajukan daerah masing-masing. Itu ya intinya. Ya, Komisi 5 menilai dari seluruh program Pak Gubernur tadi adalah wajar. Wajar dalam artian memang adalah kebutuhan daerah sini yang harus menjadi perhatian kita secara bersama. Baik itu kabupaten, provinsi maupun pusat. Kolaborasi ketiga tingkatan ini harus secara bersama diatasi terhadap kesulitan kita yang ada di sini. Indonesia ini luas dan kita sadar bahwa kabupaten, provinsi juga terbatas keuangannya. Sadar pula bahan nasional kita sekarang juga lagi ada upaya presiden untuk penghematan. Tetapi asas prioritas menjadi utama. Karena kita yakin kalau tanpa asas prioritas itu tidak akan terlaksana pembangunan kita. Prabowo kita percaya sebagai presiden, dia akan memperhatikan mana yang prioritas, mana yang tidak. Jambi menurut Komisi 5 ini adalah sangat prioritas untuk segera diperjuangkan. Itu kira-kira. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae menyatakan bahwa usulan-usulan yang disampaikan oleh Gubernur Jambi sangat layak untuk diperjuangkan dan direalisasikan. Ia menyadari bahwa kabupaten kota maupun provinsi memiliki keterbatasan anggaran, apalagi saat ini ada efisiensi di tingkat nasional, namun asas prioritas menjadi pertimbangan utama. Dari Jambi, Reza Fenderiski, Bungo TV. Pemirsa, Gubernur Jambi Dr. Haji Al-Haris mengajak semua elemen masyarakat dan semua pihak menolak apapun bentuknya judi, termasuk judi online yang dapat merusak mental dan masa depan anak-anak di Provinsi Jambi. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Jambi Al-Haris saat pembukaan deklarasi dan sosialisasi pencegahan judi online di lingkungan pelajar SLTA, SMK Sederajat, dan SDLB seprovinsi Jambi, bertempat di Gedung Olahraga Kota Baru Jambi pada Rabu kemarin. Pada kesempatan ini, Gubernur Al-Haris menyampaikan kepada anak remaja Jambi harus mempunyai konsep dan prinsip hidup.
Gubernur Al-Haris juga meminta seluruh siswa SMA sederajat di Jambi benar-benar mempersiapkan diri menggapai cita-cita demi kesuksesan di masa mendatang dengan giat belajar dan menghindari hal-hal negatif yang merusak prestasi. Untuk deklarasi judi online, ya. Jadi menyikapi informasi yang kemarin saya sampaikan di media, dan kita ambil langkah konkret, yaitu dengan deklarasi serentak. Anak-anak kita sekolah SD serentak nih di Jambi semua serentak. Se-Jambi kita berharap bahwa ini tidak hanya deklarasi saja, tapi memang harus disikapi oleh semua anak-anak kita, semua guru, bahwa Jambi ke depan harus bebas dari judi online. Tidak ada lagi di Jambi yang terlibat judi online. Ya, kenapa? Karena mari kita berpikir positif ke depannya, membangun daerah kita ini tidak ada yang terganggu aktivitasnya dengan berharap dapat uang besar judi, tapi nggak ada, itu bohong semuanya. Ya, kita bekerja positif, insya Allah hasilnya ada. Nah, maka kita mulai anak-anak kita yang masih muda belia ini, anak-anak sekolah SMK, SD, SMP, SMA, SMK ini, nah mereka tidak boleh terkontaminasi, tidak boleh rusak mentalnya kena judi. Nah ini, jadi kita berharap deklarasi ini betul-betul sebuah deklarasi yang nyata, yang nanti akan sampai ke bawah Jambi ke depan, tidak ada lagi judi online. Oke, terima kasih Pak. Dari Jambi, Reza Fendariski, Bungo TV. Usai jeda pada para pemirsa, kabar Jambi sepekan akan kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di kabar Jambi sepekan. Bupati Bungo Haji Masyuri pimpin upacara peningkatan disiplin pegawai setiap tanggal 17. Upacara bertempat di lapangan upacara MTQ Baru. Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar upacara peningkatan disiplin pegawai. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bungo Haji Masyuri, dihadiri Wakil Bupati Bungo Haji Safruddin Dwi Aprianto SPD MM, Sekda Bungo Dr. Rodos Haji Mursidi, Asisten Staf Ahli, Kepala OPD serta jajaran ASN di lingkungan Pemkab Bungo. Upacara bertempat di lapangan MTQ Baru 17 April 2025. Dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai, Bupati pun berpesan kepada seluruh ASN agar disiplin dalam bekerja. Usai upacara, Pemkab Bungo kemudian menggelar acara halal bihalal pasca Idul Fitri 1446 Hijriah. Bupati Bungo Haji Masyuri dan Wakil Bupati Bungo Haji Safruddin Dwi Aprianto menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh ASN dan masyarakat jika selama menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati terdapat kesalahan. Kegiatan upacara peningkatan disiplin aparatur sipil negara yang dilakukan setiap tanggal 17 setiap bulannya. Sekaligus hari ini kegiatan kita adalah halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Muara Bungo, tim redaksi Bungo TV. Berita berikutnya pemirsa, pemerintah Kabupaten Bungo gelar halal bihalal pasca Idul Fitri 1446 Hijriah. Acara bertempat di Gedung Serbaguna MTQ pada Kamis 17 April 2025. Acara halal bihalal ini dihadiri langsung oleh Bupati Bungo Haji Masyuri SPME, Wakil Bupati Bungo Haji Safruddin Dwi Aprianto SPD MM, Sekda Bungo Dr. Rodos Mursidi MM, Asisten Staf Ahli jajaran OPD, serta ASN di lingkungan Pemkab Bungo, dan dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Bungo Dr. Hajah Ferawati. Ini merupakan halal bihalal terakhir Bupati Masyuri dan Wabub Apri yang akan memasuki Purna Bakti. Dalam sambutannya, Bupati Bungo Haji Masyuri dan Wakil Bupati Bungo Haji Safruddin Dwi Aprianto menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh ASN dan masyarakat jika selama menjabat sebagai Bupati dan Wabub terdapat kesalahan. Hari ini izinkan saya secara langsung atas nama Bupati menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Dalam hidup kita ada lahir dan ada mati. Ada Allah
juga jabatan kita silih berganti. Ketika kita menjadi pegawai, kita adalah posisi menjadi pegawai. Ketika memegang jabatan, ada priorisasinya. Ada awalnya adalah nah ini nanti dengan power bukti akhir masa jabatan itu. Nah kesempatan yang baik ini kita gunakan untuk bersilaturahmi dan sekaligus juga untuk bersama. Bupati Haji Masyuri berpesan agar selalu menjaga tali silaturahmi. Selain itu meminta ASN mendukung program bupati yang baru nantinya. Acara halal bihalal ini juga diisi dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Dodi serta doa dan diakhiri dengan ramah tamah. Sebelumnya, Pemkab Bungo menggelar apel kedisiplinan di lapangan MTQ baru. Kita bersilaturahim, kemudian yang kedua bermaaf-maafan, mungkin ini juga halal bihalal yang terakhir saya dengan Pak Wagub sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bungo. Tentu ke depan tidak berapa lama lagi Kabupaten Bungo Bupati dan Wakil Bupatinya tentu sesuai proses akan dilantik. Kami juga tadi berpesan kepada seluruh aparatur sipil negara yang merupakan ujung tombak dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan ini. Pimpinan boleh berganti, namun tugas pokok kita adalah menyukseskan setiap tahapan pembangunan. Bupati yang baru wajib tentu kita sukseskan sehingga apa yang menjadi program prioritasnya bisa terlaksana dengan baik. Sebagai warga negara juga warga masyarakat kita wajib mendukung program-program, tentu program yang dibuat pastilah baik buat masyarakat kita. Untuk Muara Bungo, tim redaksi Bungo TV. Pemirsa, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat hadiri peresmian Akatara Gas Processing Facility milik Jadestone Energi PTL Ltd di Kecamatan Bram Itam. Peresmian tersebut juga dihadiri secara langsung oleh Kementerian SDM Yulio Tanjung serta Gubernur Jambi. Tepat pada Rabu siang digelar peresmian Akatara Gas Processing Facility. Peresmian tersebut dilakukan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Yulio Tanjung. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anwar Sadat menegaskan bahwa keberadaan fasilitas pengolahan gas ini merupakan langkah strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional. Ia juga optimis proyek ini akan membawa dampak positif bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terkhusus melalui peningkatan DBH migas yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Diketahui bahwa dana tersebut juga dapat mendukung proses pembangunan di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu, Bupati juga berharap dengan berdirinya perusahaan Jadestone tersebut dapat mengatasi kelangkaan pasokan gas untuk rumah tangga, serta masyarakat tidak lagi antri untuk mendapatkan gas, sekaligus menambah pemasukan APBD Tanjung Jabung Barat. Hari ini kami pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama Pak Dandim atau Mandali Jadestone menghadiri acara processing fasilitas gas yang hari ini diresmikan secara langsung oleh Pak Wamen dan dihadiri juga oleh Pak Gubernur Jambi serta Ketua SKK Migas Nasional. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya kita dalam rangka ketahanan energi negara kita, sekaligus juga mengurangi pembelian gas kita keluar energi dari luar negeri. Kemudian yang kedua, kita harapkan juga ini berdampak positif bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan DBH hasil migas yang persentasinya sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan
yang akan masuk ke APBD kita, dan itu nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam progres pembangunan yang akan kita laksanakan. Dan kita juga berharap dengan fasilitas pemrosesan gas yang dilakukan ini, juga tadi kami menyampaikan ke Pak Wamen, mudah-mudahan nanti di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya masyarakat Tanjung Jabung Barat, sudah tidak lagi antrian gas yang 3 kilo yang hari ini dikeluhkan oleh masyarakat kita. Tadi sudah kami sampaikan, dan mudah-mudahan ini ditindaklanjuti segera sehingga kebutuhan gas di masyarakat kita dapat terpenuhi, sekaligus juga bisa menambah APBD daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terkait serapan tenaga kerja lokal, Bupati Anwar Sadat menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Dinas Tenaga Kerja dan beberapa perusahaan investasi di daerah tersebut. MOU ini bertujuan untuk memberikan peluang kerja kepada putra-putri daerah yang memiliki potensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan perusahaan. Tanjung Jabung Barat, Ardian Saputra, Bungo TV. Jangan kemana-mana pemirsa, usai pariwara kami akan kembali. Pemirsa, Anda kembali di Kabar Jambi Sepekan. Kunjungan kerja anggota Komisi 5 DPR Republik Indonesia di Kota Jambi mendapat apresiasi dari Wali Kota Jambi Maulana. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota Komisi 5 yang dinilai sangat membantu dalam penyelesaian masalah. Wali Kota Jambi Maulana juga mengatakan perhatian dari Komisi 5 DPR RI ini sangat membantu percepatan dalam penyelesaian masalah yang terjadi di Kota Jambi, sehingga tidak ada lagi kendala yang dihadapi dalam menuntaskan banjir tersebut. Untuk diketahui, persoalan banjir di Kota Jambi memang sudah menjadi keluhan warga. Betapa tidak, banjir tersebut terjadi setiap kali hujan lebat turun yang lebih dari 3 jam. Drainase yang kecil menjadi faktor utama terjadinya banjir tersebut. Wali Kota sendiri, Pak? Bangga sekali, bahagia sekali ada kunjungan Komisi 5 bisa menyampaikan aspirasi masyarakat Jambi yang memang sekarang ketika hujan 3 jam dengan intensitas tinggi langsung banjir. Ternyata karena aliran Sungai Asam yang banyak penyempitan. Beliau sudah memutuskan tadi mengusulkan 25 dari provinsi, 5 dari kota, sisanya dari pusat didorong Bapak-Bapak Komisi 5. Ini kabar bahagianya supaya program Sungai Asam jalan. Duitnya sudah ada. Berarti kan tinggal segera dilangsungkan aja, Bang? Iya, udah ada gambarnya, udah ada ini semua. Kapan emang mau dilaksanakan, Pak? Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Jambi. Mereka meninjau secara langsung pintu air Sungai Batanghari untuk menuntaskan banjir yang selama ini terjadi dan belum terpecahkan. Dari hasil tinjauan ke lapangan, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rau menemukan permasalahan yang belum selesai, di antaranya pembebasan lahan yang belum tuntas dan pembangunan kolam retensi yang belum dilakukan. Selain menggunakan dana daerah, DPR RI akan meyakinkan Kementerian PUPR untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga tidak ada lagi permasalahan banjir yang terjadi di Kota Jambi. Kota Jambi, Reza Fendariski, Bungo TV. Pemirsa, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif kukuhkan forum TJSL BU Masa Bakti 2025-2030. Keberadaan forum ini dinilai akan memberikan peluang dan kesempatan nyata bagi dunia usaha untuk turut berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Batanghari melalui program TJSL BU atau CSR. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menghadiri sekaligus kukuhkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha atau TJSL BU Kabupaten Batanghari Masa Bakti 2025-2030. Kegiatan yang berlangsung di ruang kaca Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari pada Senin 14 April 2025 ini turut dihadiri Sekda Batanghari, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, dan Kepala OPD Batanghari serta tamu undangan lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Muhammad Fadil Arif mengatakan keberadaan forum ini akan memberikan peluang dan kesempatan nyata bagi dunia usaha untuk turut berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Batanghari melalui program TJSL-BU atau CSR. Bagi pemerintah, CSR menjadi alternatif support dan pembiayaan pembangunan, sedangkan bagi masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup dan memperkuat solidaritas sosial. Yang pertama, bagaimana mereka sinergi antara selama badan usaha, kemudian sinergi dengan pemerintah Kabupaten Batanghari. Bahwa RPJMD yang kita susun, bagaimana menyentuh semua haji rejub orang Batanghari. Maksud kita, bagaimana teman-teman badan usaha mengalokasikan bantuannya sesuai juga dengan program yang kita canangkan, supaya dampaknya besar terhadap masyarakat Kabupaten Batanghari. Sementara itu, dengan kondisi keuangan negara saat ini yang melakukan efisiensi terhadap anggaran pemerintah pusat maupun daerah, Pemkab Batanghari pun ikut menyesuaikan dengan arahan pemerintah pusat, sehingga besar harapan akan keberadaan forum TJSL-BU ini membantu pembiayaan APBD Batanghari. Bupati harapkan agenda forum ke depan dapat disinergikan dengan program-program yang ada di dalam RPJMD atau disinkronisasikan dengan RKPD setiap tahunnya. Batanghari, Agustian, Bungo TV. Kita beralih ke berita berikutnya, pemirsa. Bupati Sarolangun Haji Hurmin dan Wakil Bupati Sarolangun Gary Trisatwika pada Sabtu 12 April 2025 mengikuti prosesi adat naik rumah nan gedang. Bupati Sarolangun Haji Hurmin dan Wakil Bupati Sarolangun Gary Trisatwika hari ini Sabtu 12 April 2025 mengikuti prosesi adat naik rumah nan gedang, dan prosesi naik rumah secara adat ini digelar di rumah dinas Bupati Sarolangun di kawasan tepian Betrix, Sarolangun, Jambi. Prosesi yang dimulai dengan iringan arak-arakan adat yang dimulai dari depan Masjid Agung Al-Falah Sarolangun menuju rumah dinas Bupati Sarolangun ini dilaksanakan oleh Lembaga Adat Melayu Kabupaten Sarolangun. Dikatakan Ketua Lembaga Adat Melayu LAM Kabupaten Sarolangun, Helmi SHMH, prosesi ini bermakna dengan naik rumah dinas ini secara adat telah diumumkan ke seluruh negeri bahwa Bupati dan Wakil Bupati sudah terpilih dan secara resmi memperkenalkan kepada masyarakat secara luas. Dalam adat dikatakan naik rumah nan gedang tanggo yang berjenjang rebah nan betiti, titian jalan ke jenang, tanggo jalan ke rajo. Ini maknanya dengan naik rumah dinas ini secara adat diumumkanlah ke seluruh negeri bahwasanya Bupati kita sudah terpilih dan inilah orangnya, ujarnya Helmi kepada awak media usai acara berlangsung. Kemudian di prosesi itu tambahnya juga diumumkan kepada seluruh negeri bahwa supaya semuanya bersatu bekerja sama untuk mendukung seluruh kerja Bupati dan Wakil Bupati dan program kerja Lembaga Adat Melayu LAM Kabupaten Sarolangun. Dengan adanya acara ini juga sebagai peredam bahwa demokrasi sudah selesai. Artinya mulai berbenah untuk menuju masa depan pemerintah dan masyarakat bersatu padu, tambahnya. Sementara itu, Bupati Sarolangun Haji Hurmin dalam sambutannya menyampaikan rasa hormat dan berbahagia atas penyambutan secara adat yang dilakukan hari ini. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya sekedar acara seremonial, tetapi juga sebuah komitmen bersama untuk mempererat tali silaturahmi dan antara kita, serta untuk melestarikan dan mempertahankan kekayaan budaya dan adat istiadat yang telah menjadi warisan leluhur. Sebagai Bupati Sarolangun, ia menyadari pentingnya menjaga dan melestarikan adat istiadat serta budaya. Hal ini bukan hanya sebagai bentuk penghargaan kepada nenek moyang yang telah menciptakan dan merawatnya, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga keberagaman dan kekayaan budaya yang menjadi kekuatan sebagai bangsa. Ditambahkannya, prosesi adat yang dilaksanakan pada hari ini merupakan gambaran betapa besarnya nilai tradisi peninggalan yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan di bumi sepucuk adat serumpun Peseko yang saat ini masih dihormati, masih berlaku dan dipakai hingga ditaati. Ia juga berkomitmen akan membangun Kabupaten Sarolangun yang dicintai ini dengan tetap menjaga adat istiadat dan budaya lokal. Hal sesuai dengan visi Sarolangun Maju pada misi kedua, yakni mewujudkan nilai-nilai keagamaan, kelurahan adat istiadat, dan kepemudaan. Misi ini adalah upaya untuk mempersiapkan generasi muda yang berakhlak dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan tetap menjadikan adat istiadat sebagai upaya dalam penyelesaian permasalahan.
Hadir dalam acara tersebut unsur Forum Komunikasi Pemimpinan Daerah Kabupaten Sarawangun, Ketua Lam Jambi Kabupaten Sarawangun, Ketua DPR RI Haji C. Endra, penjawat sekretaris daerah, staf ahli, para asisten dan para kepala OPD di lingkup Pemkab Sarawangun, para camat, lurah dan kepala desa, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sarawangun, Dharma Wanita dan organisasi wanita lainnya. Jangan kemana-mana pemirsa, kalau saya pariwara kami akan kembali, tetaplah di Kabar Jambi Sepekan. Pemirsa, Anda kembali di Kabar Jambi Sepekan. Persoalan judi online di Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Batanghari, kian menjadi keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah pun kini gencar dengan memberdayakan pelatih tangguh guna memberikan dampak positif bagi generasi muda. Maraknya aktivitas judi online di tengah masyarakat menjadi keresahan tersendiri bagi pemerintah daerah Batanghari. Pasalnya, hal ini dianggap sangat membawa dampak buruk di tengah masyarakat, khususnya generasi muda. Seperti yang diungkapkan Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif yang tidak memungkiri masih adanya oknum pelaku yang bermain judi online. Bahkan dampak dari permainan situs judi online ini kian mempengaruhi oknum pemain untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Salah satunya seringkali ditemukan kasus pencurian barang pribadi milik warga maupun aset-aset milik pemerintah daerah. Untuk itu, Pemkab pun terus gencar dengan melakukan pencegahan dengan memberdayakan pelatih-pelatih tangguh guna memberikan pembinaan bagi generasi muda untuk mengisi kegiatan positif. Kita selama ini sudah bergerak ya, bahwa memberantas narkoba dan judi online tidak cukup dengan ceramah saja, tidak cukup dengan himbauan saja. Maka harus diberikan kegiatan positif. Maka kita mengangkat pelatih tangguh untuk memulaikan dunia olahraga, seni dan budaya di Kabupaten Batanghari. Sehingga ada saluran kepada anak-anak muda ini untuk buat hal positif. Dan salah satunya nanti kita minta badan usaha untuk ikut juga bagaimana kita membina generasi. Tidak mungkin dengan nasihat saja, karena anak-anak sekarang tidak boleh dengan sekedar nasihat, tapi nasihat diberikan, tapi salurannya juga harus. Sementara itu, Bupati juga berharap peran semua elemen masyarakat maupun penegak hukum dalam menindak tegas pelaku judi online agar angka kasus judi online bisa diminimalisasi. Batanghari, Agustian, Bungo TV. Pemirsa, Wakil Bupati Merangin Abdul Hafid Muin sangat prihatin dengan kondisi jalan kawasan Bukit Tiung Bangko yang sudah banyak retak dan bergeser, dan juga berharap agar masyarakat yang melintas lebih berhati-hati secara warga setempat untuk lebih waspada. Beginilah kondisi jalan nasional yang berada di tikungan Bukit Tiung, Kota Bangko. Ruas jalan dari Pasar Baru menuju Pasar Bangko atau yang lebih dikenal dengan tikungan Bukit Tiung ini sekarang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Jalan yang cukup ramai dilalui oleh warga dan berbagai jenis kendaraan ini kondisinya sudah retak dan bergeser. Tidak hanya pada satu titik saja, keretakan tersebut sudah mencapai 5 titik. Dari 5 posisi yang retak tersebut terdapat satu titik retakan yang membuat pergeseran badan jalan tersebut telah mencapai hampir 5 cm, sehingga terlihat seperti parit menganga yang membentang di tengah jalan. Kondisi ini tentu membuat pemerintah daerah Kabupaten Merangin mengambil langkah seperti memberi himbauan untuk berhati-hati kepada pengguna jalan dan juga kepada warga setempat. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Bupati Merangin Haji Abdul Hafid Muin saat meninjau jalan tersebut. Himbau kepada masyarakat yang membuka toko-toko di Bukit Tiung ini untuk segera membongkar warungnya masing-masing sesuai dengan himbauan Bupati Merangin. Kami selaku pemerintah daerah menghimbau nanti akan memasang rambu-rambu untuk mengamankan atau hati-hati bagi pengguna jalan. Karena kalau kami menutup itu bukan hak kami. Nanti kami akan koordinasi dengan balai apakah memang bisa ditutup. Cuman kalau ditutup itu nanti resikonya jembatan kita yang sebelah Jalan Samsudin Uban itu tidak bisa lebih dari 5 ton. Nanti kalau ada yang lewat 8 ton segala macam itu rawan bagi kami pemerintah Kabupaten Merangin. Bupati itu sudah
langsung mendata dan menemui warga yang ada di sekitar Bukit Tiong di bawah, itu kurang RT 3 itu kurang lebih 18 orang. Himbauan kami itu supaya berhati-hati atau minimal mengungsi menjelang iklim yang ekstrim ini sudah mereda. Dan samping itu juga Pak Bupati sudah menyampaikan memikirkan beliau-beliau yang 18 kakak itu apa solusi ke depan. Dari Merangin, Basarudin, Bungo TV. Pemirsa, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno serahkan laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK RI Perwakilan Jambi. BBS sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Jambi atas diterimanya laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi serahkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Unaudited tahun anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Jambi. Acara tersebut bertempat di Auditorium Sultan Taha BPK RI Perwakilan Jambi pada Rabu kemarin. LKPD ini wajib diserahkan setiap kepala daerah kepada BPK RI sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan LKPD dilakukan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir pada tiap tahunnya. Laporan keuangan Unaudited tahun 2024 diserahkan langsung oleh Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno kepada BPK RI. Bupati Bambang Bayu Suseno dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala BPK RI Perwakilan Jambi atas diterimanya laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk segera ditindaklanjuti dan dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut. Bupati BBS juga menyampaikan sebagai informasi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2024 telah memenuhi kewajiban alokasi anggaran pada proporsi tertentu sebagai amanat undang-undang atau mandatory spending. BBS juga menyampaikan harapannya kepada seluruh perangkat daerah yang menjadi bagian dari pengelolaan keuangan daerah, utamanya BPKAD, Inspektorat dan BPK sebagai pemeriksa eksternal untuk bisa bersinergi dengan baik dan menjadi benteng yang baik. Ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, tentunya kami sangat bersyukur bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Kota seprovinsi Jambi tahun 2024 telah dapat disusun dan disampaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, yaitu pada tanggal 15 April 2025. Tentunya laporan keuangan yang disampaikan telah sesuai ketentuan perundang-undangan dan memenuhi standar akuntansi pemerintahan. Muaro Jambi, Abrizal Fadli, Bungo TV. Jangan kemana-mana pemirsa, kalau saya pariwara kami akan kembali, tetaplah di Kabar Jambi Sepekan. Pemirsa, kembali di Kabar Jambi Sepekan. Wali Kota Jambi Dr. Haji Maulana MKM resmi dikukuhkan dengan gelar adat oleh Lembaga Adat Melayu Kota Jambi. Dalam momentum ini, Maulana meminta DPRD agar membentuk peraturan daerah tentang hukum adat. Wali Kota Jambi Dr. Haji Maulana MKM dalam sambutannya usai dikukuhkan sebagai pemangku adat Melayu Kota Jambi oleh Lembaga Adat Melayu LAM mengatakan pentingnya penegakan adat di Kota Jambi. Ia menyampaikan pengukuhan ini menjadi awal dari langkah besar lain, yaitu pengukuhan para ketua RT hasil pemilihan serentak pada 25 Mei 2025 mendatang sebagai pemangku adat di tingkat RT. Tak hanya di tingkat RT, pengukuhan juga akan dilakukan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Di hadapan anggota DPRD yang hadir, Maulana juga meminta agar Dewan mengambil inisiatif untuk menyusun perda tentang hukum adat. Menurutnya, perda ini bertujuan agar penyelesaian permasalahan kecil tak lagi dilarikan ke ranah pidana, namun cukup diselesaikan melalui hukum adat. Di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, sampai nanti pada saat pelantikan RT. Karena apa? Karena dari KUHAP yang baru itu ada potensi bagi daerah yang memiliki perda hukum adat bisa ditegakkan.
Maka syaratnya kita akan mendorong peraturan daerah berkaitan dengan hukum adat kita yang begitu lengkap, warisan leluhur kita Raja-Raja Jambi, perlu kita buatkan satu peraturan daerah sehingga itu betul-betul bisa diterapkan. Maka pemangku adatnya adalah kepala wilayah di semua tingkatan, mulai dari RT, kelurahan, kecamatan sampai tingkat. Insya Allah dengan kita mengangkat kebiasaan baik dari leluhur kita, para raja-raja Jambi mengenai budaya ini, insya Allah kota Jambi ya sebagai kota yang tadi adatnya bersedikan syarat dan syarat bersedikan kita Allah, insya Allah akan terjaga. Saat ini kita melihat bagaimana antusias masyarakat untuk membantu kegiatan ini, mendorong supaya pelaksanaannya sukses, dan kita sangat berterima kasih. Jadi memang sudah waktunya kita berkolaborasi bersama untuk mengembangkan adat lagi supaya hidup. Sementara itu, Ketua LAM Kota Jambi Datu Aswan Usman Hidayat mengapresiasi langkah wali kota dan menyatakan siap mendukung penuh implementasi hukum adat di tengah masyarakat. Ia juga mengungkapkan gagasan ini sebelumnya sudah pernah didiskusikan bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Jambi yang juga mendukung penuh penerapan hukum adat. Kota Jambi, Reza Fedariski, Bungo TV. Pemirsa, penuh semangat dan disiplin tinggi prajurit Kodim 041 Bungo Tebo dan PNS mengikuti upacara bendera 17-an yang digelar di lapangan Makodim pada Kamis kemarin. Dalam pelaksanaan upacara yang rutin digelar setiap tanggal 17 ini, bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kasdim 041 Bungo Tebo, Mayor Infantri M. Tony Wijaya, sementara komandan upacara ialah Kapten Armen Abasri. Upacara diikuti oleh seluruh personil militer dan PNS Kodim 041 Bungo Tebo, turut hadir juga personil dari Subdenpom 221 Bute, gabungan perwira para staf jajaran Kodim 041 Bungo Tebo. Pada kesempatan tersebut, Inspektur Upacara membacakan amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam amanatnya, Panglima TNI menegaskan pentingnya peningkatan solidaritas dan kerjasama antara TNI Polri serta berbagai instansi terkait dalam menyukseskan program-program strategis pemerintah. Panglima juga menekankan agar prajurit TNI terus memperkuat sinergitas dengan masyarakat, karena pada hakikatnya kemanunggalan TNI dan rakyat adalah kekuatan utama dalam sistem pertahanan nasional. Selain itu, para prajurit juga diminta untuk bijak dalam menyikapi informasi di media sosial agar tidak mudah terpengaruh oleh berita hoaks dan provokasi yang dapat merusak persatuan. Usai membacakan amanat, Kasdim 041 Bungo Tebo Mayor Infantri M. Tony Wijaya menekankan kepada seluruh personil untuk menjalankan instruksi Panglima dengan sungguh-sungguh dan menjadikannya sebagai pedoman dalam bertugas. Untuk upacara pagi ini saya membacakan amanatnya Bapak Panglima TNI. Ada beberapa penekanan untuk prajurit seluruh Indonesia. Yang pertama, tetap solid dan jaga kekompakan antara satu instansi yaitu Polri, kemudian instansi yang lain, dan solid. Kemudian bekerja sama sinergi antar sesama Pemda di sini untuk membangun negara ini. Kemudian tajam lagi, pelajarin lagi berkaitan dengan Undang-Undang TNI. Ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Bapak Panglima TNI. Untuk kedepannya, semoga TNI tetap solid di hati rakyat. Upacara bendera setiap tanggal 17 ini bukan sekedar seremonial, tapi juga menjadi sarana membangun kedisiplinan, semangat patriotisme, serta pengamalan nilai-nilai Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Muara Bungo, Ismail Marzuki, Bungo TV. Pemirsa, Wali Kota Maulana minta Dewan bentuk Perda tentang hukum adat. Berita selengkapnya usai pariwara. Berita berikutnya, pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris menyambut langsung kedatangan Asisten Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Kamis kemarin bertempat di rumah Dinas Gubernur Jambi. Turut hadir dalam pertemuan tersebut unsur Forkompimda Provinsi Jambi serta Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Usai pertemuan kepada awak media, Al-Haris menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas penyelenggaraan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi guna mendukung Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan khususnya di Provinsi Jambi.
Gubernur Al-Haris juga menegaskan bahwa selain mengandalkan APBD, pemerintah Provinsi Jambi juga sangat membutuhkan dukungan dari APBN pusat untuk mendorong pembangunan daerah dan mewujudkan visi Jambi Mantap Jilid 2. Tentu kita ingin tercipta di Jambi ini situasi ataupun stabilitas daerah yang kondusif, yang bagus, ya. Yang kedua, kita juga ingin isu-isu apa yang ada di daerah ini cepat kita tanggapi, kita bahas sama-sama. Dan ketika kita ingin di masa-masa pemerintahan Pak Prabowo, Mas Gibran ini, ya apapun program-program pusat itu dapat dijabarkan di daerah dengan baik dan pihak-pihak memahami itu semua. Ya kan? Tidak ada pihak-pihak yang tidak memahami itu, ya kan? Nah, jadi saya kira ini penting. Nanti kita berharap nanti modal awal kita bekerja itu kalau daerah kita ini aman, ya kan, aman, kondusif, ya kan, masyarakatnya juga merasakan bahwa pemerintah itu hadir untuk mereka. Nah itu saya kira. Jadi mudah-mudahan ini bisa, ya. Jadi kami mulai aktif kembali, mungkin per 3 bulan kita akan ngopi bareng lagi terkait berbicara tentang isu-isu daerah yang perlu kita cermati bersama-sama. Ya itu aja. Dari Jambi, Reza Fendariski, Bungo TV. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita dalam kabar Jambi sepekan kali ini. Anda dapat menyaksikan tayangan Bungo TV melalui streaming di bungotv.com. Akhir kata, mewakili tim dan kru kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Bungo TV selalu di hati.